Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Ika Fitriana, absen 35 dari tingkat 1B Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Mandala Husada Selawi. Di sini saya akan membawakan langkah-langkah sederhana tes lapang pandang. Tes lapang pandang atau yang biasa kita sebut dengan tes konfrontasi. Tes konfrontasi itu sendiri sebuah pemeriksaan oftalmologi yang bertujuan untuk menilai seberapa luas lapang pandang pasien. Sebenarnya, gold standar pada pemeriksaan lapang pandang bukan dengan tes konfrontasi, tapi dengan sebuah alat yang biasa kita sebut dengan perimetri. Namun, pada praktek klinik sehari-hari, cara yang paling sederhana adalah menggunakan tes konfrontasi, di mana pada tes ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa ada kelainan ataupun tidak pada lapang pandang pasien. Prinsipnya, membandingkan lapang pandang pemeriksa yang kita anggap normal dengan lapang pandang pasien seperti itu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan lapang pandang pada pasien, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melakukan tes lapang pandang pada pasien menggunakan tes konfrontasi. Nah, caranya duduk berhadapan dengan pasien, jarak antara pemeriksa dan pasien sekitar 1 lengan seperti ini. Prinsipnya dengan menggerakkan jari ataupun dengan menggunakan objek yang lain. Menggerakkannya di bidang lengan, tidak terlalu mendekati pasien ataupun terlalu mendekati pemeriksa. Karena saya akan memeriksa mata kanan pasien, jadi saya akan meminta pasien untuk menutup mata kirinya. Pada tes konfrontasi ini dilakukan pada kedua mata, tapi secara bergantian. Apabila yang diperiksa mata kanan, maka mata kiri pasien yang ditutup dan sebaliknya. Cara menutup mata dengan menggunakan telapak tangan agar dicembungkan, agar tidak menekan bola mata. Pemeriksa juga menutup mata seperti yang ditutup oleh pasien. Jadi, mata yang tertutup sama-sama tertutup, mata yang terbuka juga sama-sama terbuka. Karena saya akan memeriksa mata kanan pasien, jadi saya akan meminta apakah gerakan jari saya masih terlihat atau tidak. Karena saya akan memeriksa mata kanan Mbak boleh menutup mata kirinya. Silakan menutup mata kirinya, Mbak. Dan syaratnya pasien tidak boleh melirik. Jadi mata pasien harus saling berpandangan dengan mata pemeriksa. Mbak terus melihat ke mata saya juga akan terus melihat ke mata Mbak ya Mbak. Saya akan menggerakkan jari. Jadi apabila masih terlihat ataupun tidak, apabila masih terlihat Mbak boleh mengatakan masih, apabila tidak terlihat Mbak boleh mengatakan tidak terlihat. Syaratnya Mbak tidak boleh melirik ya Mbak. Untuk terus memperhatikan apakah pasien melirik atau tidak, kita bisa menggerakkan jarinya. Masih terlihat Mbak? Masih terlihat? Masih terlihat Mbak? Masih terlihat? Masih terlihat Mbak? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat Mbak? Nah,
pada tes konfrontasi tadi, pada pemeriksaan mata kanannya, lapang pandang pasien baik karena sama dengan lapang pandang pemeriksa. Jadi dikatakan ada kelainan apabila pasien sudah tidak melihat sedangkan pemeriksa masih melihat. Artinya itu ada kelainan pada lapang pandang pasien. Karena saya akan memeriksa mata kiri Mbak boleh menutup mata kanannya ya Mbak, silahkan menutup mata kanannya. Syaratnya Mbak tidak boleh melirik, ya Mbak. Masih terlihat Mbak? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat, Mbak? Masih. Nah, pada tes konfrontasi pada mata kiri pasien juga lapang pandangnya baik karena sama dengan pemeriksa. Jadi lapang pandang pada mata pasien pada batas normal. Yang harus kita perhatikan yaitu menggerakkan jarinya pada bidang tengah seperti itu. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan karena hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.